Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu, jamaah kajian Jumat sore malam Sabtu Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa begini hadir di masjid punika dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian antos mangke wekdal isya, kemudian nanti kita tutup dengan sholat isya secara berjamaah. Maka mudah-mudahan rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan yang akan menjadikan berat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Majenipun shalawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi dan Rasul suri teladan kita. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, sahabiah dan sedaya pendheripun ingkang istiqomah mempelajari ajaranipun, mengamalkan sunnah-sunnahipun, mendakwahkan sunnah-sunnahipun dan memperjuangkannya. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Salajengipun jamaah rahimakumullah niki wau kula itu kita pondok di jam gangsal atau disanjangi Abi Abbas tilenteng griya sakit. Maka kita sadayangipun pengawasan monggo sareng-sareng kita doakan kagem Abi Abbas nggih, mugi lekas diberikan kesembuhan dan apa naminipun keluarga Umi lan Abi Abbas nggih diberikan kesabaran dan apa naminipun menghadapi ujian sakit, dan mudah-mudahan sakitnya tidak apa naminipun boten banget lagi, boten parah. Ning wau Mas Amar ya jeng tilik mriko sanjane wis kasak wae. Mungkin tapi nek omah wae jangan ngono. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi Abi Abbas fa innaka anta syafi la shifaa'un illa shifaa'uk
shifaa'un la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi abi abas fa innaka anta syafi la shifaa'un illa shifaa'un la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi abi abas fa innaka anta syafi la shifaa'un illa shifaa'un la yughadiru saqaman. La ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, punika terus dalam doa punika kita memohon kepada Allah, Allahumma rabban nas, wahai Allah Rabb seluruh umat manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit, ya. Isfi abi abbas, sembuhkanlah abi abbas. Fa innaka anta syafi, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La shifaa'un illa shifaa'u, tidak ada kesembuhan kecuali datangnya dari engkau, dari Allah Subhanahu wa taala. Shifaa'un la yughadiru saqaman, kesembuhan yang setelahnya sudah tidak ada lagi rasa sakit. Amin amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kemudian pada kesempatan sore hari ini saya mengisi kajian kesempatan sore hari ini. Saya akan mengangkat tema berkaitan dengan masalah udhiyah. Barangkali kalau di kajian Ahad pagi kemarin ada ustadz yang sudah mengangkat, tidak mengapa ini mantap kemana untuk pemantapan kembali. Lagi pun apa, karena sebentar lagi, kurang lebih 1 bulan. Ini bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu nek cara Jawa ini apa Bu? Sasi sela. Nggih, apa ya sela tenan nggih. Ulame sing sela nggih. Berarti ulame sing sela berarti jate go ulem go korban. Ya kan? Ulame sing sela ya kan seperti itu. Cara Jawa. Sawal menika ngantek double nggih. Sedina ngantos double 3 4 ya ngoten nggih. Ya kan? Nitip sumbangan ora jangkep ati ya kan? Nitip sumbangan tok nek ora mangkat ta ngoten. Baik. Kalau lebih 1 bulan lagi Pak, 1 bulan lagi ya kita akan bertemu dengan Idul Adha. Oke, aman, ya kan? Kalau Ramadan selesai, napa namanya pun hari raya Idul Fitri, kebahagiaan, kegembiraan, setelah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, menahan dari makan, minum, dan dari segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar ditandai dengan azan subuh sampai tenggelamnya matahari ditandai dengan azan maghrib. Sing gak dino ngitung ketok suwe, ya kan? Nek sing kang ngitung, nah ngerti-ngerti bodoh ya kan? Ya kan? Masya Allah. Di hari raya Idul Fitri semuanya bahagia, semuanya senang, ya kan? Hari Id, Yaumul Id, hari raya. Maka kemudian 2 bulan setelahnya, di bulan Dzulhijjah, ya, ketika jamaah haji menunaikan ibadah haji seperti itu, ya, kemudian kita, ya, dan baik di seluruh penjuru dunia kaum muslimin, ya, bertemu kembali dengan Idul Adha. Itu juga hari raya, hari bahagia. Maka kata Rasulullah, hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya itu adalah yaumul akli wasyarbi wa dzikrillah. Hari untuk makan, hari untuk minum dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat saat di hari itu, 4 hari ini tanggal 10, 11, 12, 13 itu bahkan haram hukumnya kita berpuasa. Ya kan? Supaya apa? Tadi betul-betul bahagia. Ya, dan kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang, kabeh kudu senang. Ya kan? Semuanya harus merasakan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan diperintahkan menyembelih binatang kurban, ya, untuk dibagikan kepada seluruh kalangan kaum muslimin. Maka daging kurban itu, hewan kurban itu
ya, setelah disembelih maka akan dibagi menjadi 3, Pak. Sepertiga itu adalah untuk sahibul korban, sepertiganya itu adalah untuk kerabatnya, keluarganya, sepertiganya adalah untuk fakir miskin. Jadi seharusnya semua kalangan mendapatkan, ya kan? Semua kalangan mendapatkan. Nah, punika nek enek sing dikorban di sebagian tempat, masya Allah, karena kesadaran korbannya masih minim, ya barangkali karena memang belum tersampaikannya bayan ilmu kepada mereka, saat ini padahal jiwanya ataupun kakak ini mereka wonten 40 bahkan teko 50, ya, korban dosiji, Pak. Ini tekan endi, ini tekan endi. Kadang-kadang korban dosiji. Padahal kalau dilihat dari strata ekonomi ini jangan rumah yo ape-ape. Ya, ada sing duwe mobil, kadang-kadang. Kalau yang tekan ke korban, barangkali ada pemahaman yang keliru. Ya, rumangsane ambil wis korban pisan ki wis. Ya, rumangsane korbannya hukumnya go sunnah. Ya kan? Atau mungkin barangkali belum mendapatkan ilmu sama sekali, ya kan? Terus ketika hari raya Idul Adha, ya kan? Ya kau sudah hari kau pecel kalau gudangan. Maka ada sing beleh wedhus sekali sing kena daging, nah kan. Lagi maka pentingnya ilmu. Ternyata bahwa berkorban itu tidak hanya sekali seumur hidup, ya kan? Tidak hanya sekali seumur. Ibadah kurban hukumnya bukan sekedar sunnah. Maksudnya kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak mengerjakan kita tidak berdosa. Bukan itu. Ya, hukum kurban bukan seperti itu. Maka kita secukupnya waktu ini, saya akan mengangkat tentang masalah udhiyah. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah definisi, pengertian. Terus al-udhiyah itu Idul Adha, dari kata udhiyah, ya kan? Ya, udhiyah itu adalah asyatu tutba'u dhuha yaumal 'id taqarruban ila Allah Ta'ala. Terus udhiyah itu adalah asyah. Asal punika domba, kambing, jangan jadi dia kambing yang disembelih dhuha yaumal 'id pada waktu duha, pada hari Idul Adha, pada hari raya. Jadi disembelihnya adalah pada waktu duha. Waktu duha itu kapan, Pak? Setelah matahari terbit, ya kan? Kemudian kurang lebih ya setengah jam setelah matahari terbit itu sudah memasuki waktu duha. Sampai kapan? Sampai siang, ya kan? Sampai siang. Maka taqarruban ilallah tujuannya pun adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan udhiyah, hewan yang disembelih pada waktu duha pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau menyembelihnya itu sebelum sholat, atau pada malam harinya, maka itu tidak disebut dengan hewan udhiyah, tapi masuk kategori sedekah biasa, ya kan? Kalau kata Rasulullah dalam hadis, siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hendaknya mengulangi lagi. Ya, duwe, ya kan? Kalau punya, ya kan? Kalau nggak punya berarti dia terhitung belum berkorban, ya, karena sembelihannya tadi terhitung sebagai sedekah biasa. Baik, hukmuha. Ini kita berbicara hukum. Tadi hukum berkorban itu bukan sekedar sunnah biasa, tapi dikatakan oleh beliau di dalam kitab Minhajul Muslim, ya, panduan hidup seorang muslim, hukum daripada menyembelih hewan udhiyah, hewan korban itu hukumnya sunnatun wajibatun. Bukan sekedar sunnah biasa, tapi sunnatun wajibatun. Sunnah tapi mendekati wajib. Sunnah tapi mendekati wajib. Keterangan ini pun bagaimana? Jadi menyembelih hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah yang mendekati wajib ala ahli kulli baitin muslimin, atas setiap rumah kaum muslimin, qadra ahlahu alaiha, jika penghuninya mampu untuk mengerjakan. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, itulah berdasarkan
berdasarkan dasaripun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar ayat yang kedua yang tadi kita bacakan. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Nah, ayat ini meskipun itu ditujukan untuk Rasulullah tapi juga berlaku untuk umatnya. Maka ayat yang kedua fasholli itu untuk perintah, Pak. Perintah itu berarti harus dikerjakan. Maka dirikanlah sholat. Dalam keterangan pun sholat apa yang dimaksud? Sholat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Kan? Maka hukum daripada menyembelih binatang kurban itu hukumnya adalah sunnatun wajibatun, sunnah yang mendekati wajib, khususnya bagi mereka yang mampu. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man lahu sa'ah, siapa yang pada hari itu diberikan kelapangan rizki, kelonggaran harta oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia memiliki uang cash. Yo kan nek uang cash saiki duwe tabungan lah kata dia. Aku cash boten ganda, ning tabungan duwe apa duwe. Iya kan? Ya kan? Nek ATM saldone 20 juta, Pak, ya kan seperti itu. Ning cash go 50.000 ya, kondo kan duit. Nah, itu gak dipercaya ya gitu itu. Ya. Terus cash duwene go 100.000, ya kan? Ning Shopee Pay, saiki nggih. Atau aplikasi Dana, ya kan, tempat menyimpan uang digital, ya kan, ya kan, itu duit saldo sampai 10 juta, nganggur, ya kan, seperti itu, ya kan, nganggur, ya kan, maka berarti dia termasuk orang yang mampu. Kata Rasulullah, man lahu sa'ah, siapa di kalangan kaum muslimin orang yang beriman pada hari Idul Adha, kok dia memiliki sa'ah, memiliki kelapangan tadi, ya, memiliki kelonggaran rezeki, ya, memiliki kelonggaran dalam masalah harta, kelapangan rezeki, kelonggaran harta. Falam yudhi, kata Rasulullah, kok orang tersebut gak mau menyembelih binatang kurban, ya, nanti dalam pembagiannya baik seekor kambing, ya kan, atau seekor sapi, ya kan, atau seekor kerbau, atau seekor unta, ya kan. Terus selain kambing, lembu, sapi, kerbau, unta itu bisa patungan bertujuh maksimal, ya kan? Bertujuh maksimal, ya kan? Maksimal itu nih kok, berarti nek papat ya oleh, Pak. Kata patungan mau papat biasa, itu niku maksimal. Kata Rasulullah apa? Siapa yang diberikan kelapangan rezeki, kelonggaran harta pada hari raya Idul Adha, kok dia tidak mau berkorban, fala yuqarribana musallana, ojo cedak-cedak tempat sholat kita, yaitu lapangan ketika mengerjakan sholat Idul Adha. Ya kan, ya? Rasulullah memberikan warning, ya kan, memberikan warning, ya, ojo cedak-cedak. Wah, Islam kok oleh sholat Idul Adha, ya kan? Nah, apakah masalah itu tadi? Nah, ini hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Kewajibannya bukan setiap pribadi, tapi ala kulli baitin muslimin, setiap rumah, ya. Tentu seorang kudu sak wong siji, ya kan. Tapi minimal satu rumah satu bisa patungan apa ada duwe apa kalau anaknya ya sekalian ya kan, anaknya yang belum rumah dewi, ya kan, masih dalam satu rumah kembukan gitu, di celengan pirole, ya kan, Bu di sekitar berapa Bu, ya kan, oh dikumpulkan ini cukup untuk berkorban, ya kan, jadi itu ini asal. Terus kewajibannya adalah satu rumah minimal, ataupun artinya kalau lebih juga boleh, Pak. Kan punya kalau lebih, bapaknya mau korban dewi boleh, ibunya mau korban sendiri boleh, anaknya mau korban sendiri boleh, ya kan. Tapi seminimal-minimalnya kalau dia mampu ya satu rumah itu satu, ya satu rumah itu satu. Nanti disebutkan, diceritakan, ya, oleh salah seorang sahabat namanya pun Abu Ayyub Al Ansari. Beliau menceritakan, ya,
karena rajulun fi ahdi Rasulillah adalah seseorang pada zaman Rasulullah itu yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Ya, jadi pada masa Rasulullah itu seseorang itu berkorban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya, ada zaman Rasulullah diceritakan bahwa seseorang itu berkorban dengan seekor kambing itu diniatkan untuk dirinya dan untuk anggota keluarga. Jadi cukup. Terus sekarang, itu gak ada cerita Pak. Saudara itu ada yang ini pun sedang kuliah, ponaan, kuliah di Yaman, di Timur Tengah, ya kan, di Yaman Timur. Itu ceritanya sudah hampir 3 tahun di sana, ya kan. Jadi kan menangi Idul Adha 2 atau 3 kali. Itu cerita. Terusnya hari pas Idul Adha itu semarak korban itu maksudnya pun gayung itu nggak segayung di temui Pak. Ya, kabeh ngumpul nang masjid ya, bareng-bareng enggak. Di sana ya tadi pendak omah boleh DVD ya, setiap rumah nyembelih di rumah masing-masing, baru nanti kemudian dibagikan kepada ya kerabatnya, fakir miskin dan seperti itu, ya kan? Nah itu nggak masalah, itu kultur kebiasaan kemauan, ya kan? Nah, kalau di tempat kita ya kayaknya, ya kan? Ya bareng-bareng, ya berangkat ke masjid, ya kan? Kemudian kolektif menyembelih sapi ya di masjid, kemudian kambing pun juga demikian. Nah boleh. Terus artinya 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarganya, ya anggota keluarganya ada 10 ya nggak masalah, ya kan seperti itu ya kan, nggak masalah, ya kan. Ada gugong loro ya nggak masalah, ya kan seperti itu, ya kan. Jadi cukup 1 kambing untuk 1 anggota keluarga. Nah, ini kan tentang masalah hukumnya. Terus hukumnya tadi sunnatun wajibatun, sunnah yang mendekati wajib bagi yang mampu. Tapi kalau nggak mampu pada hari itu kok tidak memiliki kelapangan rezeki, tidak punya kelonggaran betul-betul, ya kan? Ada hajat, ada kepentingan, ya kan? Tabungannya ya, jangan ada tabungan, ya kan? Ada uang cash tapi itu cukup Pak. Artinya kebutuhan bulan ini betul-betul nggak ada, ya kan? Maka di situ butuh nama ini pun asidku, asid apa? Kejujuran, ya kan? Kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Berkaitan dengan melaksanakan perintah menyembelih binatang kurban, ya kan? Menyembelih binatang kurban. Baik, fadluha keutamaannya, keutamaan menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqatid dam." Tidak ada amal kebaikan yang dikerjakan oleh Bani Adam, kita semua lagi dikerjakan oleh manusia. Kapan itu? Pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Saya ulangi, tidak ada amal kebaikan yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada iraqatid dam, menumpahkan darah binatang kurban. Terus pada hari itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak hewan kurban ini Pak, kelak nanti pada hari kiamat akan datang biquruniha dengan tanduknya, wa atlafiha dengan kukunya, wa ash'ariha dan rambut-rambutnya. Dan sesungguhnya darah yang tertumpah dari hewan kurban itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat, bahkan sebelum darah itu jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, akan seperti itu, jatuh ke tanah. Fadi bubihan nafsan, atau sikut kenapa bahwa kebaikan itu cepat sampai kepada Allah, ya. Menyembelih binatang kurban itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, kebaikannya cepat sekali sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitunganipun mau detik, getek, netes itu kan hanya berapa detik. Lebih dulu sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Ya,
Yang saya pahami daripada hadis berikut ini. Baik. Kemudian suatu ketika para sahabat tanglet dumateng Rasulullah. Oke. Tanglet mengaten, ya kan, di awal-awal tentang syariat kurban. Ya, para sahabat tanglet mengaten. Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi. Oke. Wahai Rasulullah, hewan kurban ini apa? Ya kan, kenapa kok kita pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya kok kita disunahkan, diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban ini apa wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ketahuilah, menyembelih binatang kurban, baik tadi kambing, sapi atau unta, itu adalah sunnah yang diajarkan oleh bapak kalian, yaitu Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dapat perintah untuk menyembelih putranipun naminipun Ismail. Ismail anak yang digadang-gadang, dienten-enteni kelahirannya, ya kan? Ketika sudah lahir diungsikan, ya kan? Baru wis gede kon beleh, ya kan? Itu nek secara hati nurani, wah, blas, ya kan? Ngamentolo. Nah, seperti itu. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim namung saged sami'na wa ata'na, sendika dawuh. Perintah itu diaturkan dumateng putranipun Ismail. Wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Ki bapak itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perintah, bukan perintah yang mudah. Apa perintahnya wahai ayahanda? Aku disuruh menyembelih kamu. Kok kayak guyon, ya kan, kayak dolan. Tapi itu real, ya, gak bohong ya, karena ceritanya diabadikan di dalam Al-Quran. Maka kemudian Nabiullah Ismail adalah anak yang saleh, maka dia mengatakan begini, Pak. Ya abadi fa'al tu'ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan saja wahai ayahanda perintah Allah, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Di hari yang sudah ditentukan, Ismail dibaringkan, kaki dan tangannya diikat, kedua matanya ditutup, ya kan, berat-berat ya, seperti itu. Pisau sudah di tangan Ibrahim, tiba-tiba datang malaikat Jibril, memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, ya kan, untuk tidak melanjutkan. Allah sudah melihat bagaimana kejujuran Ibrahim di dalam menjalankan perintahipun Allah. Tidak cukup di situ, malaikat Jibril datang dengan membawa domba yang besar sebagai ganti daripada Ismail. Maka Ismail dilepas, kemudian dombanya dibaringkan, kemudian domba itu disembelih. Nah, sejak itulah kemudian syariat korban, syariat berkorban setiap tahun dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sampai pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembelih binatang korban sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Jadi menyembelih binatang korban ini adalah sunnah Ibrahim, sunnah bapak kita semua, Nabiullah Ibrahim. Para sahabat kemudian tanglet malih, Pak. Ya kan, tanglet malih. Apa pertanyaannya? Malana minha. Apa yang kami dapatkan? Ya, apa yang kami dapatkan kalau kami nanti menyembelih binatang korban ini? Itu dagingnya benar. Ada yang tidak, sohibul korban dapat bagian sepertiga. Malana minha, apa bagian yang kami dapatkan? Yang ditanyakan maksudnya adalah apa pahala yang akan Allah berikan kepada kami, kepada kita yang berkorban, seperti itu. Maka kata Rasulullah, bikulli sya'ratin hasanah. Ketahuilah, pahala yang akan kamu dapatkan dari ibadah korban ini, dari menyembelih binatang korban ini, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap helai rambutnya adalah kebaikan. Bayangkan, sanksi tertingkat saged ketan, rambutnya pedus. Kat seko irunge nganti kok buntute iki nek rambutnya kan. Kan sikil-sikile barang ya. Iya kan, rambutnya.
Para sahabat masih tanya lagi Pak, masih tanglet malah. Kalau fasuf, bagaimana dengan domba wahai Rasulullah? Ya, domba itu kan binten kali medis Jawa Pak. Kemudian kalau domba Australia, namanya biri-biri ya, sonship, sing rumune itu nomor jebubuk kan bahkan kantek anggur suwe lah dipotong itu itu sampai kipate kepalanya itu tertutup dengan rambut, ya kan? Rambutnya lebat sekali. Jadi jenis domba, jenis kambing domba itu tadi yang rambutnya sangat lebat. Bagaimana dengan berkorban domba wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sama. Bikul lisambatin minasufi hasanah. Setiap helai rambut dari domba tadi adalah kebaikan. Bayangkan, setiap helai rambutnya adalah kebaikan. Ing sinten ingkang saged ngitung rambutnya pedes ya kan tadi. Disitulah. Jadi pahalanya banyak sekali, pahalanya besar sekali, ya kan? Kan setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat lebih lagi, Pak. Maka luar biasa. Tentunya kalau kita orang yang beriman, sedang Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena berkorban ini pedalipun petang dino, ya kan? Ya, waktunya cuma 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, ya kan seperti itu. Dalam setahun itu kesempatannya cuma 4 hari itu Pak. Ya, ketemu nih orang seminggu meneh. Ya, durasi pertemuannya itu tidak hanya 1 pekan, tidak hanya 1 bulan, ya kan? Durasi pertemuannya itu setahun sekali, ya kan gitu, setahun sekali. Artinya kalau kemudian ini luput, ya kan, harus tunggu nanti tahun depan, ya kan, harus menunggu tahun depan. Tapi tadi kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya ini Rasulullah tekankan bagi mereka yang mampu, ya kan, bagi yang mampu, ya tidak wajib. Apakah boleh utang? Boleh. Nek iso nyaur, ya kan? Nek ora iso nyaur ya enggak usah memaksakan diri, ya kan? Mau utang boleh silakan, tapi tadi bisa nyaur. Kalau nggak bisa nyaur, artinya apa? Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Hatta itu termasuk dalam syariat. Baik, atas punika. Kemudian selanjutnya ya, hewan yang dikorbankan, atau hewan yang dikorbankan. Hewan yang dikorbankan hanya ada pada 1 kambing dan domba. Kemudian yang kedua sapi atau kerbau. Kemudian yang ketiga adalah unta. Disebutkan di sini, ya. La tatba'u illa musinnatan illa ayyusara 'alaikum fatatba'u jadatan minad dhani wal musinnatu minal an'ami fisaniyah. Terus keterangan pun, kalau kata Rasulullah, janganlah kalian berkorban kecuali musinnatan. Musinnatan itu kalau dalam kambing, ya, ketika umurnya sudah 1 tahun. Kalau sapi atau kerbau, ya, minimal umurnya 2 tahun, ya kan, minimal umurnya 2 tahun. Illa ayyusara alaikum, kecuali kalau kalian kesulitan mendapatkannya, fatat bahujat akan minad dhani, ya kan, kalian boleh berkorban dengan jad'atan minad dhani. Dhani itu adalah domba, ya kan. Kalau kalian kesulitan mendapatkan kambing, kalian boleh berkorban dengan domba yang usianya minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Terus bedanya kambing, pedus Jawa itu masuk kambing biasa. Kalau pedus gembel lebih domba. Terus kalau pedus gembel dan itu utamanya, ya kan, sebagaimana kambing yang lain, utamanya usianya minimal 1 tahun. Spoil ya, spoil. Kalau
kambing harus minimal 1 tahun. Tapi kalau domba, ya kan, boleh nanti di bawahnya usia 6 bulan, ya kan, kambing muda, ya kan. Tapi kalau apa sate yang terkenal dari nanti gumoco nih Pak, Bali Bull, ada dalam kartos ya, sate Bali Bull, Pak Teguh kan ini, mungkin Pak Teguh wis tahu. Bali Bull itu sate Bali Bull, lo tahu jadi Bali Bull kok bawah 5 tahun Pak. Sate cepet. Terus Bali Bull itu sate balita, sate di bawah 5 tahun, Bali Bull 5 bulan, ngapunten, ya kan? Balita bawah 5 tahun bocah nih, balita gitu. Bali Bull itu bawah 5 bulan. Itu kok cempe ini gue berarti. Nah itu, kita kalau itu nggak boleh, ya kan? Berarti kalau domba Bali Bull, domba di bawah 5 bulan belum boleh untuk korban. Minimalnya usianya adalah 6 bulan, ya kan? 6 bulan. Apa kata? Tentunya ini batasan minimal. Adapun yang terbaik ya, yang terbaik kalau itu adalah kambing, okay? Kambing jantan, ya kan? Yang usianya minimal adalah 1 tahun lebih baik, ya, artinya usianya di atas itu lebih baik. Kemudian ya jantan tadi, ya kan, berkorban dengan kambing jantan lebih baik, ya kan. Nek mampunya tuku wedhus wedok, ya orang apa-apa kok dia akan seperti itu, tidak masalah seperti itu, ya kan. Artinya apalagi kalau kemudian ya sesuai kemampuan, ya, sesuai kemampuan. Di sini sudah dapat 2 rombongan baik, sudah ada 2 rombongan sapi. Iuran pun berapa? 3,5, ya kan, seperti itu, ya kan, 3,5. Bagi sebagian orang 3,5 berat, ya kan. Yowis wedhus loro setengah yujik abotan, jadi kuau boleh wedhus yang usianya 6 sasi nih kuau. Ya kan, merasa isin kok digoreng masjid, ya kan, usia 6 bulan, ya kan, seperti itu. Pedok meleh, asalkan tidak sedang dalam kondisi namanya pun bunting, ya kan, seperti itu. Dalam kondisi bunting tidak masalah. Tapi kalau diketahui kambing betina itu sedang bunting, maka tidak boleh untuk korban. Kalau tidak tahu, ya nggak masalah. Oh ini belum, ini tidak dalam kondisi bunting gometan, nggak boleh. Ayo, oke. Jadi berkaitan dengan masalah hewan korban. Adapun kalau sapi tadi umurnya minimal 2 tahun, lebih tua lagi lebih baik, ya, lebih baik. Baik, ya. Ini berkaitan dengan masalah hewan korban, ya. Kemudian apa hikmahnya? Okay, apa namanya pun faedahnya? Yang pertama adalah at-taqarrub ilallah. Terus korban ini tidak ada tujuan lain selain ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Orang geden-gedenan sapi. Ya kan? Orang geden-gedenan sapi, ya kan? Sapi ini artis, ya kan, seperti itu, ya kan? Sampai 1 ton, harganya 500 juta, ya kan? Ya nggak masalah, ya kan? Boleh seperti itu. Tapi untuk menjaga niat tentunya lebih sulit lagi, lebih berat, ya, kembali kepada masing-masingnya, ya, kembali kepada masing-masingnya. Jadi berkorban itu korban Allah, ya. Mampunya beli tadi domba usia 6 bulan ya nggak masalah, nggak usah izin, kemampunya seperti itu, ya. Saya tidak mencari pamrihnya manusia, tapi mencari pamrihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencatat saya, ya kan, sebagai orang yang sudah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taqarruban ilallah, karena perintah iman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ini semata-mata dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena Allah perintahkan kita untuk berkorban. Yang kedua adalah menghidupkan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim, ya, sunnah berkorban tadi, ya. Terus konon ataupun dalam sebuah cerita itu, ya, diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim itu pas setelah itu, ya, tahun-tahun setelah itu beliau itu berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, ya kan, dalam rangka rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, ya, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi,
luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian at-tausiatu 'alal iyal yaumal 'id wa isa'atu rahmah bainal fuqara wal masakin. Meluaskan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga kerabat. Begitu juga meluaskan kebahagiaan kepada fakir miskin. Nek dinten-dinten ya biasa ngenten iki ora kepikiran Pak tuku daging. Ya kan? Ya kan? Dan dino tahu tempe ora mikir daging. Ya kan? Sekilo 140 nggih. Niku sing ya standar ya daging. Nek sing tetelan ya sita ewu kan nggih. Nek tetelan oke gaji kalau dagingnya apa kan. Ya kan? Kadang tugas tetelan kudu campuran soto gitu. Ya kan? Mungkin nek pas itu latah ya ora tetelannya malah serat diri ya kan lebih Masya Allah. Terus orang kaya ataupun meluaskan kebahagiaan kepada kerabat, anggota keluarga, fakir miskin pada hari itu semuanya bisa makan daging ya, jadi bisa makan makanan yang istimewa, ya kan, makanan yang istimewa, ya kan. Jadi steak mungkin Mas Ahmad tahu bukan? Steak wagyu, itu daging itu satu plik ya kan, ya, 100 gram atau 100 gram. Terus dari nanti aku mau coba iklan ya kan, sing steak original, ya kan, 70.000. Terus itu rata sang dewe Pak, dagingnya kalau betul dewe mah dapat ke steak, bayangin pinter. Maksudnya ya kau lah, ya maksudnya gimana? Kemudian yang keempat, berkorban ini dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat iman, Allah berikan kepada kita nikmat Islam, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat waktu, Allah berikan kepada kita nikmat keluarga, okay? Allah berikan kepada kita nikmat lapangan rezeki, Allah berikan kepada kita nikmat tetangga, keluarga yang baik, anak-anak yang soleh, Masya Allah, okay? Nikmat Allah sangat banyak sekali, ya kan? Maka dengan berkorban itu bagian daripada kita bersyukur atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tadi jamaah Allah sudah habis waktunya, intinya pun mari kita kita renungi apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Barangkali yang kemarin kurang mantap mau berkorban, maka mudah-mudahan setelah mendengar ini nanti menjadi tambah kemantapannya. Amin Allahumma amin. Sesuai kemampuan. Jika memang betul-betul tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Tapi kalau kemudian kita mampu, ya kan, maka mari jangan abaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kula mboten doyan daging kambing darah tinggi. Napa niku saged dados alasan mboten korban? Mboten saged. Itu bukan tidak jadi alasan, ya. Orang doyan daging malah menekan panitiane, terus sing korban rasa dibagi. Kula mboten sah dibagi daging, sedaya mau dibagike wong kula mboten doyan daging penekan. Ya, terus itu bukan alasan. Alasannya adalah mampu. Kalau mampu korban, nggak mampu Allah memberikan keringanan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Sampaikan kabar gembira ini, motivasi ini kepada sederek-sederek. Barangkali yang belum ada nama ini pun belum tersampaikan ilmu sehingga menganggap tadi mangsane anggo wis korban pisan ki wis, ya kan? Ternyata korban itu setiap tahun, ya kan? Dan korban hukumnya bukan sekadar sunnah, ya kan? Dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Tapi korban ini sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, ya, bagi mereka yang mampu. Baik, barakallahu fikum. Jika ada kesalahan kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.